Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas materi audit terkait rekonsiliasi bank. Ya, membandingkan rekening koran dengan membandingkan buku besar bank. Mengapa kita perlu rekonsiliasi? Karena untuk mencocokkan saldo kas menurut buku besar bank dan menurut rekening koran bank. Dalam pengujian kali ini, rumus apa saja yang kita perlukan? VLOOKUP, CONIF, IFNA, SUM, dan beberapa fitur pada Microsoft Excel. Sekarang, mari kita lihat contoh kasusnya. Terdapat saldo kas menurut rekening koran sebesar 80.000 dan menurut buku besar sebesar 70.550. Seluruh kesalahan pencatatan saldo merupakan kesalahan perusahaan. Langkah pertama, bandingkan transaksi dari kedua catatan. Untuk mempermudah, copy data buku besar ke rekening koran. Kita dapat menggunakan rumus COUNT-IF atau VLOOKUP untuk menguji ada atau tidak nomor transaksi pada rekening koran terhadap buku kas atau buku kas terhadap nomor rekening koran. Rumus COUNT-IF dapat kita tulis sama dengan COUNT-IF. Kita ambil range-nya, terus kita gunakan kriterianya, klik enter. Kalau transaksi tersebut benar ada, hasilnya pasti 1. Kalau transaksi itu nggak ada, hasilnya 0. Sedangkan untuk VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, masukkan lookup value, kemudian masukkan table array, masukkan nilai kolom yang akan kita ambil, kemudian klik close. Kalau misalkan itu salah, hasilnya pasti NA. Lakukan hal yang sama untuk menguji keberadaan nomor transaksi pada buku besar bank pada rekening koran. Selanjutnya kita gunakan rumus VLOOKUP kembali untuk mencari angka debit kredit. Kita gunakan VLOOKUP terhadap rekening koran karena pada soalnya dibilang semua catatan saldo yang salah itu kesalahan perusahaan, sehingga kita bandingkan catatan perusahaan dengan yang ada pada rekening koran. Caranya bisa dilihat di layar. Setelah kita mendapatkan hasil dari VLOOKUP debit kredit dari rekening koran, kita bisa membandingkan selisih debit kreditnya untuk menguji kebenarannya. Jadi kita selisihin
Nah, di situ terdapat nilai NA. Ini pasti akan mempengaruhi dalam kita melakukan penyelisihan. Nah, kita harus menetralisir nilai NA tersebut menjadi 0, karena NA adalah akibat dari kita mengambil nilai dari transaksi yang tidak ada. Jadi kita gunakan rumus IFNA seperti di layar dilihat. IFNA sama dengan VLOOKUP, sesuai dengan itu lookup value dan table array dan kolom index. Oke, bisa dilihat nanti setelah itu dikopikan ke bawah. Hasilnya ya tadi yang tadinya NA sekarang sudah 0. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian kredit. Nah, sekarang bagian selisih sudah bisa muncul angkanya, nggak ada yang NA lagi. Sekarang kita gunakan fitur sort ya, karena ini untuk mempermudah saya sih sebenarnya. Kalau teman-teman nggak mau ya udah bisa dicari satu masing-masing. Kalau saya lebih suka saya sort, kemudian saya sort dari A ke Z. Kita blok dulu tapi sebelumnya, biar tabel yang rekening koran tidak ikut terkena sort. Nah, seperti ini saya bedakan sendiri, blok baru saya sort. Sekarang bisa dilihat itu NA-nya sudah itu ya, ada NA sendiri di bawah. Itu karena efek kita sort, jadi ini fungsinya untuk mempermudah. Jadi sekarang kita lakukan rekonsiliasinya. Kita ketik ulang lagi saldo awalnya, kita copy dari atas, kemudian kita cari koreksinya. Jadi koreksinya itu adalah dari selisih. Sum dari selisih bagian NA tidak diambil karena LA itu transaksi yang tidak tercatat. Jadi bank sudah mencatat tapi buku besar perusahaan belum mencatat, atau sebaliknya. Nah, sekarang kita ambil transaksi NA yang pada rekening koran karena transaksi NA tersebut belum tercatat pada buku besar bank. Begitu juga sebaliknya untuk koreksi nanti pada saldo rekening koran bank. Nah, bisa dilihat tadi, kemudian sudah dapat angka koreksi, kita tinggal jumlahkan. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk bagian rekening koran. Kita ketik ulang lagi saldo awal. Oke, saya pindah dulu biar lebih rapi. Udah, kita bikin bagian koreksinya. Ya, koreksinya tadi kita ambil nilai NA yang belum tercatat tadi, nilai NA pada buku besar bank. Nah, sama dengan sum, kita blok yang bagian NA selisih. Nah, ini sebenarnya untuk koreksi ini, bagian-bagian ini yang mana yang kita sum itu tergantung kasusnya ya. Oke teman-teman, saldo balance-nya harusnya sebesar 68.900 ya, sama